Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersyukur hari ini kita tetap bisa PJJ sambil kita menunggu terlaksananya vaksin seluruh Indonesia. Ya, kita doakan bersama semoga kita cepat bertatap muka, kita bisa belajar bersama di sekolah kita, belajar bersama di luar ruangan kita, atau mungkin kita bisa ketawa ke TV, main-main bersama di sekolah, atau mungkin kita berbagi cerita di sekolah. Ya, kita doakan semoga hal-hal yang kita nikmati dambakan itu bisa terlaksana dengan baik, karena udah lama kita nggak ketemu lagi. Apalagi untuk siswa-siswi saya yang kelas 7, ya jujur saja Pak Hujrin mengajar lewat video seperti ini bukan semata-mata karena saya banyak yang tahu kalau mengajar lewat ini akan menghasilkan ini itu. Enggak. Yang saya kejar ya bukan semata-mata persoalan demikian, tapi saya ingin mengugurkan kewajiban saya digaji oleh negara untuk mengajar, bukan mengirim tugas, bukan menyuruh siswa untuk ngerjain tugas lewat WhatsApp, enggak. Tapi saya betul-betul saya mempersiapkan semuanya. Saya siapkan materi, saya siapkan peralatan-peralatan syuting, mulai dari kamera segala macam, alat edit, laptop, lampu segala macam, saya siapkan semua karena itu adalah hak siswa saya. Ya, meskipun sebagian siswa saya yang tidak bisa menerima apa yang saya lakukan, apa yang saya pilih, karena guru diperbolehkan untuk memilih, bisa lewat Zoom, bisa lewat WhatsApp group, bisa lewat classroom, bisa lewat video YouTube, atau banyak hal. Dan saya memilih cara ini karena supaya saya tergugur kewajiban saya. Alangkah bahagianya saya ketika apa yang saya sampaikan, setidaknya sedikit saja yang saya sampaikan, bisa diserap oleh siswa saya, baik yang bersifat perintah maupun bersifat larangan, atau mungkin sikap-sikap positif yang bisa saya berikan kepada siswa saya. Ya alhamdulillah, saya bersyukur, karena itu memang adalah kewajiban kami sebagai guru, dan hak siswa harus kita penuhi. Itu yang tanda kutip yang paling penting. Maka dari itu, ya jujur saja, saya tidak hanya ingin saya melihat siswa saya di fotonya saja. Ya jujur saja, saya setiap kalian melihat mengirimkan tugas, saya melihat foto-foto kalian. Oh, ini murid saya namanya ini murid saya namanya itu. Ya jujur saja, saya mungkin selama mengajar di akhir-akhir sebelum pandemi, ya memang agak tegas kepada siswa-siswi saya. Namun setelah mengalami pandemi seperti ini, ya saya berpikir juga, saya adalah orang yang paling merindukan suasana-suasana di mana siswa-siswi saya melakukan tindakan yang membuat gurunya harus bersuara. Tapi itu adalah kesan yang membuat kita tidak bisa lupa dengan tindakan-tindakan siswa yang unik. Banyak hal, ada yang ya macam-macam. Maka saya bersyukur sekali ya masih bisa mengajar kalian. Nah, selanjutnya saya menyapa untuk siswa-siswi saya yang mungkin yang non-muslim, ya saya ucapkan selamat pagi. Ada yang menyimak siang, selamat siang. Mungkin ada yang tidak ada kesempatan untuk menyimak pagi dan siang, mungkin agak sore-sore. Saya ucapkan selamat sore juga.
Semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Ya, kita doa bersama ya, semoga kita tatap muka kembali dan bisa bersua seperti yang diharapkan. Siswa-siswi sekalian, banyak hal yang bisa kita ambil dan petik dari pelajaran ini, terutama dalam hal menyikapi masalah-masalah yang ada di lingkungan, ada di sosial, ada keluarga, dan ada di kenegaraan kita. Nah, di antara yang bisa kita petik dari pelajaran ini adalah yang pertama, aspek hukum. Kenapa aspek hukum? Ya, kita kenapa harus tahu hukum sih? Kalian perlu pahami bahwasannya semua jurusan apa saja itu pasti ada hukumnya. Contohnya di jurusan kesehatan misalnya, kalian nanti akan ada mungkin yang mau masuk ke kesehatan nanti. Di kesehatan aja itu ada dasar-dasar hukumnya, ada dasar-dasar Pancasila. Jadi diperkenalkan hukum. Hukum itu tidak hanya dipelajari oleh orang-orang yang memang dari hukum saja, tidak. Seluruh Indonesia, warga Indonesia wajib dan berhak untuk ikut berjuang, memperjuangkan negaranya. Artinya secara hukum kita telah terikat bahwa kita ini wajib untuk berjuang membangun negara ini. Nah, hukum ini adalah salah satu yang sangat menonjol di kehidupan masyarakat. Namun sebagian orang itu memandang bahwa hukum itu adalah pekerjaan yang menipu orang. Seolah-olah hukum itu adalah tindakan yang tidak kerja tetapi menghasilkan, ya seperti itu. Ada banyak yang berasumsi seperti itu. Ngapain sih ngambil jurusan hukum, ngambil jurusan politik misalnya, cari makannya nggak benar, nggak baik, nggak. Dimanapun lingkup pekerjaan, jika kita menobatkan bahwa politik itu adalah bagi orang-orang yang koruptor, tidak akan terjadi hal yang positif manakala di dalam suatu politik itu tidak ada orang yang baik. Nah, politik itu baru baik, baru benar apabila di dalamnya ada orang baik. Misal, orang selalu berpikir bahwa politik itu endingnya korupsi, endingnya adalah nipu orang, endingnya adalah menghukum, menghujat, segala macam. Nah, untuk memperbaiki asumsi dan persepsi seperti ini adalah dibutuhkan ada orang yang memang memahami, misalnya memahami agama, ada misalnya memahami pendidikan, tata kelola, tata letak bertingkah, memprogramkan ini sesuai dengan syariat misalnya. Itu harus ada orang positif, ada orang yang benar-benar memahami agama, yang terjun dalam dunia politik. Contohnya, kita ketahui bahwasannya ada banyak agama, ada banyak orang yang memahami agama saat ini yang ikut masuk dalam politik. Artinya apa? Kita juga perlu harus tahu politik, tahu hukum. Ya, misalnya kan ada banyak tuh yang nggak suka dengan politik, hukum. Karena apa? Selalu mengikat kehidupan manusia. Nggak ada kebebasannya. Ada yang mengatakan, wah negara ini terlalu banyak aturan, bikin nggak bebas, nggak maju-maju. Malah yang melanggar aturan itulah yang membuat negara itu tidak maju-maju. Ya, contohnya tadi, orang yang tidak memahami aturan, karena dia tidak memahami aturan dan hukum, makanya dia melanggar. Nah, kebanyakan orang yang melanggar itu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan aturan dan hukum. Bagaimana mau maju negaranya kalau seandainya kita adalah orang-orang yang pelanggar terus?
Contohnya di sekolah kita, aturan di sekolah kita adalah bagi laki-laki merapikan rambut ya, nggak sampai botak ya, misalnya seperti saya, rambutnya rapi gitu kan, nggak terlalu pendek banget gitu kan, ya kan nggak enak dipandang. Pokoknya yang rapi, yang bagus ya itu laki-laki. Yang perempuan misalnya, diharapkan perempuan untuk tidak menggunakan misalnya baju yang tidak wajar. Misalnya bajunya segini gitu kan, segini gitu kan. Apalagi kayak orang India gitu kan, nggak boleh. Itu aturan. Nah, atau mungkin tidak boleh memakai sandal. Atau enggak, tidak boleh memakai sandal gitu kan. Itu aturan umum bagi para siswa. Terkecuali kalau kakinya sedang sakit gitu kan. Aturan ini semua siswa pasti tahu. Dan yang melanggar aturan itu apakah orang yang tidak tahu? Bisa jadi pertama karena tidak tahu bahwa kalau seandainya menggunakan sandal maka dia akan dihukum. Ya, tidak tahu konsekuensinya saja. Ini adalah hukum. Nah, aturan dengan hukum sama nggak? Ya, hukum itu adalah ibunya aturan, dan di dalam hukum itu ada aturan. Ada aturan yang tidak bisa dijadikan sebagai hukum misalnya. Seperti apa misalnya? Ya seperti mencubit, atau mungkin seperti ya, layaknya orang bercanda nampar-namparan gitu kan. Sebenarnya tindakan tamparan itu ya kalau seandainya dilakukan dengan sengaja karena kebencian maka bisa dituntut. Tetapi karena mereka pukul-pukulan, ya tampar-tamparan karena mereka bercanda, mungkin itu tidak bisa dijadikan sebuah hukum. Karena itu hanyalah bercanda gitu. Misalnya kayak teman-teman kita yang melakukan prank gitu kan, ya prank itu ngerjain teman ini segala macam. Nah setelah mereka prank, mereka kasih tahu bahwa kita ini lagi prank gitu, dia ridho, dia setuju, ya nggak jadi masalah. Yang penting yaitu aturannya adalah ya kita harus minta izin sebenarnya. Tapi yang namanya prank kan nggak bisa minta izin, nggak berkesan gitu. Yang selanjutnya adalah aspek aspek historis. Nah, historis ini biasanya sih kalau historis kan orang selalu berpikir histori itu adalah sebuah sejarah gitu kan. Ya memang benar, histori itu adalah sebuah pengulangan sebuah kisah misalnya, sebuah tindakan misalnya, atau mungkin sebuah kejadian, itu adalah historis. Nah, aspek historis yang dimasuk di sini adalah bagaimana sejarah Indonesia ini memahami hukum sebelumnya menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana menegakkan historis ini menjadikan sebuah titik akhir sejarah. Kenapa kita harus mempelajari ini di PKN ini adalah histori? Karena memang PKN itu kebanyakan historis, kebanyakan sejarah. Nah, salah satu historis yang sangat melekat pada diri Indonesia, orang Indonesia, adalah mengakui bahwa Indonesia itu pernah dijajah ratusan tahun. Kita semua orang Indonesia mengakui, historisnya adalah kita semua orang Indonesia mengakui bahwasannya Indonesia ini pernah dijajah ratusan tahun. Namun kalau ahli sejarah mungkin ahli sejarah atau orang-orang yang memahami historis mengenai kebenaran ratusan tahun ini. Kalau saya pribadi mungkin ya tidak terlalu percaya bahwasan Indonesia ini dijajah ratusan tahun. Karena apa? Segala sesuatu hal yang lama pasti ada
Segala sesuatu yang lama pasti sesuatu itu akan melekat. Contoh ya, di Indonesia ini kebanyakan orang mana yang masuk di Indonesia? Kebanyakan orang mana yang masuk di Indonesia? Kebanyakan adalah, mohon maaf, orang Cina. Tetapi jejak historis mereka tidak pernah disejarai. Ada sebagian orang yang mengakui bahwa ilmu kesehatan pertama itu ada di Cina. Sehingga orang mengadopsi ilmu-ilmu yang ada di Cina, sehingga orang Indonesia dengan orang Cina itu bersahabat sejak lama. Siapa bilang harus demikian? Nah, ada yang bilang lagi bahwa jejak historisnya adalah bahwasannya suatu negara akan dihuni oleh suatu wilayah, misalnya yang paling kecil, suatu wilayah akan dihuni oleh masyarakat luar apabila di suatu wilayah itu terdapat potensi perdagangan. Ya, kita akui di sini bahwasannya orang Cina kebanyakan masuk di Indonesia adalah untuk berdagang. Tapi tidak semuanya berdagang. Ada juga yang karyawan. Ada karyawan dari perusahaan orang lain. Nggak cuma perusahaan itu milik orang Cina, enggak. Ada yang milik orang Indonesia juga. Tetapi karena dia adalah ahlinya di bidang itu, maka dia dipakai. Ya, tapi tetap cakup pautnya adalah ekonomi ya. Tapi jejak historis yang harus kita pikirkan. Lalu Indonesia dengan mudahnya merdeka dengan dijajah ratusan tahun. Coba dipikirkan. Bukannya, jangankan ratusan tahun ya, siswa-siswi sekalian, 1 tahun aja segala sesuatu yang kita bentuk telah lama bertahun-tahun, apa bisa mudah dirobohkan? Ya, tidak mungkin. Atau mungkin dengan kuasa Tuhan, barangkali kuasa Tuhan ya bisa saja dirobohkan ya dengan izin Tuhan. Tapi pasti ada jejak-jejak yang tertinggal di dalamnya. Sedangkan di Indonesia sendiri kita perlu tahu seberapa banyak sih jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para Belanda atau para penjajah sampai hari ini. Nggak terlalu banyak kan? Semuanya masih asli semua gitu kan. Nah, ini yang mesti kita pikirkan sebagai orang yang memahami, belajar mengenai ya PKN ini. Nah, di antara yang kita ambil dari pelajaran PKN ini, di antaranya adalah yang ketiga, aspek sosiologis. Nah, aspek sosiologis ini adalah ya kita tahu sendiri bahwa sosiologis, logis, sosio adalah berasal dari sosial. Logis ya berasal dari kata ilmu, logos, ilmu. Artinya ilmu sosial gitu kan, sosial. Nah, yang paling menonjol dalam aspek sosiologis ini adalah proklamasi ya. Kita pasti tahu. Karena tindakan sosial yang paling tinggi di Indonesia adalah proklamasi. Karena melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan. Ya mungkin kalau kita ambil contoh lain ya kayak semacam sekarang ya. Ya yang paling banyak menonjol sosial itu adalah acara keagamaan. Acara keagamaan itu pasti melibatkan semua yang menganut agama tersebut misalnya. Atau bahkan akan merambat ke yang tidak menganut agama tersebut. Misalnya di hari besar agama A atau agama B misalnya. Yang jelas kesannya itu pasti akan melibatkan orang-orang yang agama B dan C-nya. Sedangkan secara sosiologi, aspek sosiologis yang kenapa kita mengambil ini sebagai pokok pembelajaran dalam PKN, aspek sosiologis ini, apa yang kita ambil adalah bagaimana sosial masyarakat itu yang paling tertinggi adalah proklamasi. Yang paling tertinggi adalah proklamasi. Tidak ada yang melibatkan masyarakat seluruh Indonesia mau nggak mau dengan cara nggak mau adalah di proklamasi.
Ya mungkin kalau sekarang di masa pandemi seperti ini diwajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan masker. Ini termasuk aspek sosiologis. Tetapi ya kita tahu sendiri tidak semua orang Indonesia yang taat aturan. Ada yang mungkin dari awal pandemi sampai saat ini ya jarang-jarang pakai masker itu ada. Apalagi yang tidak percaya akan adanya corona misalnya. Nah, ini aspek sosiologis yang bisa kita ambil di Indonesia ini. Nah, yang kita di pelajaran PKN. Nah, aspek sosiologis ini adalah merupakan suatu hal yang bebas dan terikat. Ada dua hal yang bisa kita ambil dan petik dalam ilmu sosial. Adalah bagaimana seorang pribadi itu mempelajari hubungan dia dengan orang di luar dari kehidupan dia atau orang baru dengan atau bebas di lingkungan bebas, dan juga bagaimana hubungan dia dengan pribadinya dia dengan keluarganya atau di lingkungan terikat gitu kan. Bagaimana kedua-dua hal ini pasti ada dalam diri seseorang, di mana dia harus menerima lingkungan bebas atau lingkungan di luar dari kehidupan dia, dan bagaimana dia harus bisa mempelajari bahwa dia akan berada pada lingkungan yang terikat atau lingkungan dirinya sendiri maupun keluarga, bahkan dia berhubungan tersentuh langsung dengan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah sesuatu hal yang terikat. Siapa yang bisa keluar dari aspek ini? Nggak ada yang bisa keluar dari aspek ini. Ada sebuah kisah yang menarik. Seorang pemuda yang bertahun-tahun tinggal di bawah di ruang bawah tanah. Ya ini contoh saja ya. Ya wallahu alam kebenaran dari artikel ini saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini adalah sebuah contoh saja yang bisa kita petik bahwasannya manusia itu tidak bisa jauh dari aspek ini, aspek lingkungan bebas dan lingkungan terikat. Nah, pemuda ini hidup di bawah ruangan bawah tanah gitu selama bertahun-tahun. Dan suatu ketika dan kehidupan dia ini adalah selalu tercukupi karena dia adalah orang yang kaya dan selalu dilayani gitu. Nah, ini secara terikat ya. Pemuda ini seolah-olah ingin keluar dari lingkungan bebas tadi, lingkungan luar. Seolah-olah ingin keluar dari lingkungan luar. Namun, ketika ia meranjak dewasa, dia berpikir bahwasannya apakah pengetahuan dia hanya harus terbatas di situ saja? Apa dia harus mencari kebebasan untuk bereksplorasi, istilahnya kalau bahasa ini kerennya gitu ya, melakukan hubungan dengan orang lain atau tidak. Tetapi beberapa saat memang dia sanggup untuk melawan pengaruh itu, bukan pengaruh, istilahnya melawan bisikan itu, hasutan itu. Tetapi lama kelamaan karena dia adalah orang yang dewasa yang punya berpikir luas, ketika dia melihat bagaimana aktivitas pelayannya gitu kan, pelayannya juga punya keluarga di rumah, dan dia juga melirik ke atas bahwasannya orang tua, bapak, ibu dia juga berkeluarga. Apakah dia tidak mau berkeluarga? Maka tidak lama pun dia memutuskan untuk keluar dari tempat tinggalnya itu di ruang bawah tanah. Bahwasannya ya memang manusia itu tidak bisa keluar dari aspek ini, aspek sosiologis. Lingkupnya ada dua, lingkup bebas dan lingkup terikat. Lalu ada banyak anak muda sekarang, atau terutama kita sebagai generasi muda, siswa-siswi sekalian, selalu memasuki istilahnya memajang statusnya mungkin di WA, di IG atau di Facebook. Aku butuh kebebasan dalam hidup ini misalnya. Ada yang mengatakan demikian, ada yang pakai bahasa-bahasa seperti itu.
hidup ini perlu kebebasan misalnya. Nah, tapi orang itu tidak bisa bebas selamanya. Dan dia harus bisa terikat. Kenapa terikat? Kenapa dia harus belajar untuk bisa terikat? Supaya ada kelembutan hati untuk kedekatan dengan seseorang. Kedekatan dengan orang tua, ini terikat loh. Saat kita kecil, apalagi saya punya anak kecil ya, punya anak. Anak saya itu dekat sekali dengan ibunya gitu misalnya. Dekat, sering kali kalau seandainya dia jatuh selalu diservis sama ibunya misalnya. Istilahnya kalau bahasa servis itu istilahnya sering dibantu, sering dibantu berdiri segala macam. Nah, ini kedekatan yang lingkup terikat. Jadi terikat itu di dalam ruang lingkup yang memang kita tidak bisa pisah dari itu. Nah, artinya di dalam kebebasan itu pasti ada aturan misalnya. Bahasa kerennya, di dalam aturan itu pasti ada kebebasan. Ya, seperti di dalam di dalam kewajiban kita pasti ada hak kita misalnya. Ini aspek ini ya. Ya terlalu panjang saya menjelaskan ya. Semoga kalian memahami. Nah, selanjutnya adalah aspek spiritual. Aspek spiritual. Ya, aspek spiritual ini adalah aspek ya kalau jangankan saya ya sebagai guru, jangankan kalian sebagai orang pendidik ya, orang-orang tua di luar sana aja yang tidak sekolah pasti paham spiritual itu apa, yaitu spiritual ada juga yang bisa nyebut tapi tidak paham gitu kan, ada juga yang paham tapi ya ketika disuruh menjelaskan dia tidak bisa mungkin barangkali ya, atau mungkin ya tidak bisa memilah gitu spiritual itu seperti apa. Nah, aspek spiritual, kenapa kita belajar PKN ini juga kita juga mempelajari aspek spiritual, karena ya Indonesia ini kita sadar bahwa mulai kita proklamasi, mulai kita menancapkan bendera merah putih kita di hadapan seluruh dunia bahwa kita adalah merdeka. Di atas kemerdekaan itu kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Di atas kemerdekaan kita adalah di dalamnya memiliki berbagai macam keragaman. Mulai dari keragaman warna kulit, keragaman kebutuhan, keragaman budaya, keragaman lingkungan fisik, adat istiadat, bahkan sampai ke spiritual, keragaman spiritual. Di dalamnya ya kita pahami sendiri bahwa Indonesia ini sangatlah kaya akan agama dan budaya. Kalau di negara-negara lain, mohon maaf, di negara-negara lain oke lah. Oke. Ya, misal kalau di negara negara Arab misalnya, di Arab itu identiknya muslim ya. Kalau di Inggris misalnya itu mayoritasnya non muslim misalnya. Kalau di negara-negara lain banyak gitu. Tetapi di Indonesia ini bayangkan coba, siapa yang berani mengatakan bahwa Indonesia ini bersih semuanya muslim gitu? Enggak. Coba kalian ke Papua, mayoritasnya apa? Non muslim. Atau mungkin kita ke NTT, Flores Timur, mayoritas mana? Non muslim. Kalau kita ke bagian pulau Jawa misalnya, sebagian mayoritasnya muslim misal. Kalau kita ke Lombok ya ada sebagian tapi mayoritasnya muslim. Nah, ini yang mesti kita pahami, bahwasannya aspek spiritual ini, kenapa kita perlu harus mempelajari aspek spiritualnya, Pak? Ya, supaya kita memahami bahwa dari sekarang kita mendidik peserta didik kita untuk sikap toleransi yang tinggi. Karena banyak di antara kita ini bermusuhan gara-gara
perselisihan mengenai spiritual. Tidak ada agama yang mendidik manusia untuk saling membenci. Tidak ada. Satupun agama mana, tunjukkan ke saya agama mana yang menyuruh bahwa orang itu disuruh saling membenci. Tidak ada. Malah agama itu mengajarkan kita untuk bersikap sesama agama dengan baik, bersikap dengan di luar agama dengan baik juga. Karena ya semua agama itu dilihat dari sikap pemilik agama, bukan dari agamanya. Agama memang tidak bisa menjelaskan ke kita bahwa aku ini adalah ini, tetapi orang yang bukan agama dari agama kamu itu, kalian itu melihat agama kalian itu dari kepribadian kita. Makanya PKN ini kenapa kita belajar di aspek ini, ya karena memang Indonesia ini punya banyak keragaman agama. Jangan sampai saling membenci, apalagi berkenaan dengan masalah-masalah saling membunuh, saling mencaci, saling memaki. Jangan kaitkan dengan agama. Persoalan di kiri, di kanan, persoalan di luar sana bawa-bawa ke agama, ya nggak ada kaitannya. Makanya PKN ini mengajarkan kita semuanya, terutama saya yang lebih dahulu baca dari kalian, mengajarkan kita untuk bersikap seolah-olah sikap kita itu mewakili agama kita. Misalnya bersikap seolah-olah ini adalah sikap saya mewakili agama saya misalnya. Nah itu yang bisa orang lihat. Orang non muslim tidak mungkin dia harus kita ceramahi misalnya, nggak bisa. Atau orang muslim tidak mungkin non muslim menceramahi kita, tidak mungkin, karena tidak akan nyambung. Cara kita memperlihatkan bahwasannya esensi sikap yang positif yang bisa ditampakkan adalah dengan cara bersikap dengan baik, mewakili, sehingga orang lain yang melihat kita, oh begini, adem, ayem, seperti itu. Maka saya harap kepada kalian jangan pernah terfokus dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan statement bahwasannya agama A dengan agama B nggak bisa ketemu. Jangan pernah kita menanamkan kebencian kepada orang lain. Ya, jangan pernah. Itu adalah orang-orang di luar dari kita yang tidak senang bahwa Indonesia ini damai. Intinya seperti itu. Ada orang-orang di luar kita yang tidak ingin Indonesia ini damai, baik. Karena mereka dikasih uang, rela berbuat sesuatu hal yang sangat menjijikkan demi sebuah popularitas, sebuah organisasi, sebuah bla bla bla. Itulah. Artinya apa? Di aspek ini saya sangat menekankan untuk kita semuanya di siswa-siswi saya yang kelas 7 dan kelas 8 untuk berpikir positif bahwasannya Indonesia ini memiliki keragaman agama. Nah, kita sibuk dengan agama kita masing-masing. Tidak perlu kita mencela agama yang lain. Tidak perlu kita sibuk mengurus aktivitas agama yang lain. Tidak perlu. Belum tentu kita sampai ke sana, kita juga masuk surga. Ya, boleh jadi kita berbuat baik terhadap orang lain meskipun dia bukan agama kita. Boleh jadi kita membantu dia secara kemanusiaan, itu yang akan mengantarkan kita menuju kebaikan dan memberatkan amal kita di akhirat nanti. Nah, ini beberapa aspek yang mungkin sangat menonjol dalam pembelajaran kita. Nah, hari ini alhamdulillah di sekolah sedang ada rapat sekolah
dengan wali kelas, para wali kelas, seluruh wali kelas itu rapat dengan kepala sekolah dan staf-staf sekolah hari ini. Alhamdulillah rapat. Nah, mereka rapat membahas terkait bagaimana kalian semua yang tidak mengikuti PJJ. Bagaimana nih siswa-siswa yang tidak pernah mengikuti PJJ, bahkan yang tidak sama sekali ikut PJJ, diapain nih anak-anak nih. Maka dari itu saya himbau kepada seluruh siswa-siswi saya sekalian, meskipun ya nggak seperti yang lain yang rajin banget misalnya, meskipun nggak rajin banget, setidaknya nongol lah sekali-sekali. Apa susahnya bagi waktu untuk ngerjain tugas gitu kan. Tugas itu nggak memberatkan, tidak ada yang memberatkan. Kalau berat ya mah tidak ada yang sekolah orang misalnya ya, karena mudah gitu kan ya. Setiap tugas yang diberikan oleh guru itu untuk apa coba? Untuk memastikan bahwa kalian ini ya setia nggak dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Kalau seandainya PJJ ini dibuat-buat oleh salah satu sekolah mungkin, atau sekolah lain dengan sekolah lain, ya mungkin wajar-wajar saja bisa kita protes kan. Protesnya dengan cara apa ya? Nggak usah ikut PJJ misalnya. Kalau semuanya nggak ikut PJJ ya otomatis sekolah akan buka. Tapi ini kan bukan kita yang mau. Pemerintah yang membiayai kalian, pemerintah yang membiayai kami untuk sekolah. Kalau kalian untuk sekolah gratis, kalau kami untuk mengajarkan kalian sehingga kami bisa menjadi guru misalnya. Semuanya pemerintah yang melayani, yang tanggung gitu. Apa salahnya gitu? Apa susahnya? Sisipkan waktu misalnya di setiap harinya, dalam satu hari itu ada 3 atau 4 mata pelajaran. Simpanlah 3 menit satu mata pelajaran. 3 kali 4 itu berapa? 3 kali 4 itu bisa kena 12 menit. Cuman 12 menit kalian pelit banget. Sedangkan nilai itu kalau udah jadi ijazah, sedangkan nilai kalian semuanya 7 gitu kan, KKM semua. Lah malu kalau seandainya kalian udah punya istri, ada yang udah menikah, ntar anak kalian sendiri ngelihat isi ijazah kalian, wah nilai ibu kok nilainya cuman KKM semua, malu kan? Bagaimana mau ngarahin anaknya untuk berprestasi gitu kan? Sedangkan nilainya dia aja nilainya masih KKM. Ya, murid yang hebat itu diawali oleh guru yang hebat. Ya, kata-kata ini sih dari istri saya sih. Ya, saya kutip sedikit ya. Apa artinya? Ya kalau ya kita tahu sendiri bahwa guru pertama kita semua itu adalah orang tua. Kalau kalian sendiri nanti menjadi orang tua, setidaknya jadi orang tua yang nilainya tinggi. Nah, tunjukin ke anak kalian nanti, oh ini nilai saya nih, lihat nih nilainya bapak, nilainya ibu kan. Ada yang panggil ayah bunda barangkali gitu kan. Nah, oke. Ya ini beberapa aspek yang mungkin menonjol dalam pembelajaran PKN kita yang hampir sering kita terima setiap pelajaran. PKN itu nggak pernah jauh dari ini, nggak pernah jauh. Maka secara umum saya gambarkan. Jadi ya saya harapkan kepada siswa untuk terakhir di akhir pelajaran hari ini, ayo semangat di akhir-akhir ini. Tolong ambil hati guru kalian supaya kalian memperoleh nilai. Ingat, nilai kelulusan kalian itu bergantung daripada nilai rapor. Udah nggak ada UN lagi sekarang. Nilai kelulusan kalian tergantung dari nilai rapor. Ingat itu, ingat baik-baik. Nah,
Sedangkan guru-guru kalian yang ada di sekolah itu ya bukan kakak kalian mungkin misalnya, mohon maaf, bukan ibu kandung kalian yang bisa kasihan gitu kan. Karena banyak siswa, kalau nggak adil ngasih nilai, misalnya nilai yang satu itu nggak dapat KKM sebenarnya, tapi diangkat KKM. Loh, yang rajin dikasih 90. Kan nggak adil. Masa yang dari nggak ada nilai menjadi ada nilai, sedangkan yang rajin ini nilainya segitu, kan nggak adil. Maka dari itu saya himbau kepada seluruh siswa saya berharap ayo kita berubah sekarang, kita maju. Semoga ya apa yang saya harapkan ini ya kalian bisa indahkan. Nah, sebagai akhir video hari ini saya tidak merubah ya istilahnya. Saya tidak membedakan antara kelas 7 dan kelas 8, sama saja. Ya tinggal kalian rangkum apa yang saya sampaikan tadi. Ya yang enak itu kalau mau rangkum itu pas lagi dengerin, catat yang bermanfaat. Nah, seperti itu rangkum namanya. Apa tujuan rangkum? Supaya saya tahu siapa siswa saya, yang mana yang ikut PJJ saya. Lah Pak, paket malah lebih berat saya. Sekali saya upload video berapa? 2 giga. Nah, bayangkan. Saya juga sayang paket gitu kan, tapi kewajiban. Maka dari itu saya punya perasaan memenuhi kewajiban, menggugurkan kewajiban. Siswa saya juga ikut merasakan hal semacam itu. Sedangkan kalian kan nyimak, nggak terlalu berat, pakai link gitu. Apalagi kalau kalian nyimaknya di Google Classroom gitu kan, malah pulsanya lebih ringan lagi. Nggak nyampe 9 berapa saya cek. Jadi kalau seandainya kalian mau buktiin, nah sebelum kalian tayang video, kalian cek dulu paket kalian. Nah setelah habis tayang video, kalian cek lagi paket berapa pengeluaran. Ya baik, ya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dirangkum dan dikirim via Japri seperti biasa. Saya akhiri, semoga kalian semua sehat walafiat di rumah, tetap jaga kesehatan dan menggunakan masker dan cuci tangan segala macam, dan menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.